Dimana di sini saya akan melakukan pengibasan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif di sekolah. Nah, pada di sini saya akan membahas tentang budaya positif Bapak Ibu, di mana budaya positif itu apa? Nah, itu nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sehingga nantinya kita akan menumbuhkan siswa-siswa yang sesuai dengan karakter-karakter yang nilai-nilai kebajikan yang diangkat sama pemerintah, yaitu P5 gitu ya, atau profil pelajar-pelajar. Oke, Bapak Ibu di sini budaya positif. Budaya positif membantu siswa mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan. Dalam mewujudkan budaya positif itu ada beberapa hal atau cara Bapak Ibu yang dapat ditempuh guru, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Yang ketiga adalah motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol dulu. Di sini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Tetapi yang akan kita bahas, nggak akan semuanya Bapak Ibu. Yang akan kita bahas adalah tentang 5 posisi kontrol dulu, segitiga restitusi, dan keyakinan kelasnya. Kita bahas 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebutkan. Restitusi 5 posisi kontrol ini apa? Itu 5 posisi kontrol sebagai upaya yang kita dapat lakukan Bapak Ibu dalam membangun budaya positif di sekolah, tentunya untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang sangat lama Bapak Ibu, tidak bisa instan, tetapi ada prosesnya. Kemudian selain itu proses ini juga membutuhkan keterlibatan dari semua pemangku kepentingan di sekolah, yaitu orang tua, siswa, seluruh warga sekolah itu harus berkolaborasi sehingga 5 posisi kontrol ini atau restitusi. 5 posisi kontrol ini pengertiannya apa sih Bapak Ibu? Yang pertama adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid. Nah, sekarang kan lagi digembur-gemburkan oleh pemerintah bahwa kita itu harus berpihak pada siswa Bapak Ibu, ya. Yang biasanya kita sistemnya ceramah, yang kita harus berpusat pada siswa sekarang. Siswa harus dilibatkan dan siswa harus merasa nyaman di sekolah. Posisi kontrol ini digunakan bagi murid yang melanggar peraturan sekolah Bapak Ibu. Jadi ini sebagai langkah kita untuk mengatasi. Ada apa saja sih di 5 posisi kontrol guru ini? Nanti kita bisa kita bisa menentukan kita berada di posisi mana Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrolnya. Yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, ketika saya belajar ini Bapak Ibu, saya merasa tertampar Bapak Ibu. Kenapa? Karena ternyata saya itu masih berada di posisi yang nomor 1, yaitu sebagai penghukum Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya saya selalu ketika belajar matematika kan susah Bapak Ibu. Jadi saya biasanya menerapkan posisi ini Bapak Ibu kontrolnya, yaitu menghukum. Jadi ketika anak ribut ya saya menghukum. Nah, jadi mereka harus mengikuti aturan yang saya buat. Nah, ini kita akan bahas ini semua Bapak Ibu. Nanti ke Bapak Ibu tinggal tanya ke dalam diri Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu berada di posisi mana. Nah, yang pertama adalah penghukum Bapak Ibu. Apa sih ciri-cirinya dari guru penghukum itu? Yang pertama adalah nada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk seakan-akan menghardik di sana Bapak Ibu. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, ini yang bahaya Bapak Ibu, yang fisik ataupun verbal sekarang itu, bahkan verbal itu lebih bahaya. Kenapa? Karena lebih diingat sama siswa itu seumur hidup dia. Kemudian orang-orang yang akan menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat di sini yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini Bapak Ibu: patuhi aturan saya dan awas, atau kamu selalu saja salah. Selalu pasti selalu yang terakhir kamu itu selesainya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita menjadi seorang penghukum, itu hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Yaitu hasilnya adalah kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam Bapak Ibu, atau bersikap agresif. Ini bahaya Bapak Ibu. Ketika siswa itu udah mendendam, kita berarti bukan menjadi seorang guru yang baik Bapak Ibu. Nanti anak itu akan mengingat sepanjang hidupnya dia bahwa kita itu ada sebagai guru. Kami tidak menerima mahasiswa PPL. Sampai seperti itu. Ternyata mungkin ini hasilnya karena mungkin guru
kita selalu menghukum, apapun menghukum, ternyata ini efeknya Bapak Ibu ya. Ternyata bahagia ketika kita punya menghukum, saya langsung, wah berarti saya harus balik kanan supaya tidak menjadi seperti ini lagi ya. Boleh Pak lagi. Kita kedua, Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Guru yang menjadi teman bagi mereka, tapi ingat Bapak Ibu harus ada batasan juga. Tidak boleh kita terus saja menjadi seorang teman ya. Di sini ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ini boleh Bapak Ibu kalau di kelas, apalagi kalau maksudnya apa sih Bapak Ibu apabila kita seorang pemantau, murid memahami konsekuensinya. Jadi kita mah kalau di posisi ini cuma kita nanya, kan kamu melakukan apa? Oh ngobrol. Konsekuensinya apa? Tidak mendalam. Nah, gitu ya. Jadi tidak mendalam, cuma sekedar menanyakannya supaya mereka tahu konsekuensi yang dilakukannya apa. Dan yang terakhir, yang ini ya kita harus tahu adalah manajer. Nah, ini manajer itu nada suaranya tulus Bapak Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ingin kita lakukan ya di seperti ini. Kenapa? Ciri-cirinya adalah nada suaranya tulus Bapak Ibu. Bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid Bapak Ibu. Dan posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru itu berbuat sesuatu Bapak Ibu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Jadi kolaborasi dengan siswa Bapak Ibu ini sangat bagus sekali sehingga siswa itu merasa dipecahkan permasalahannya. Kemudian seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kemudian apakah kamu meyakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, setelah itu dilakukan semuanya Bapak Ibu, apa sih hasil yang didapatkan apabila kita itu menjadi seorang guru manajer ya? Hasilnya adalah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, kemudian merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, ini Bapak Ibu yang kita harapkan ya, bahwa di dalam sekolah itu yang ini yang kita harapkan supaya semuanya aman, nyaman dan mereka itu bahagia berada di sekolah. Jika itu semua udah kita punya posisi kontrol, kita udah mengetahui posisi kontrol tersebut, bagaimana sih apabila ada siswa itu melakukan sebuah kesalahan? Nah, kita Bapak Ibu bisa melakukannya dengan cara segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Hari ini kita akan Bapak Ibu suatu cara di mana ada 3 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas di sini adalah menanyakan alasan kenapa mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, yang kedua, kita validasi tindakan yang salah kita, bisa membedakan kesalahan tersebut, tetapi di sana menggunakan kata tapi. Nah, jadi jangan sampai mereka memperbolehkan kita berbuat salah ternyata Bapak Ibu gitu. Bukan seperti itu, tetapi di sana kita boleh mereka melakukan seperti itu, tetapi tidak boleh diulangi lagi misalkan ke depannya. Dan yang terakhir, ada yang menamakannya menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan di sana kita harus menanyakan keyakinan sampai kita mendapatkan sebuah solusi Bapak Ibu dari permasalahan mereka. Jangan sampai kita memanggil mereka tetapi kita tidak menemukan sebuah solusi untuk permasalahan mereka, sehingga kedepannya mereka itu akan menjadi sadar dan akan tergugah hatinya untuk tidak melakukan. Setelah kita mengetahui segitiga restitusi, kemudian kita bisa nih, budaya positif yang selanjutnya adalah kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu, ya kita biasanya di sekolah itu adalah biasakan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh satu pihak. Nah, sekarang kalau di sini adalah kita akan membuat sebuah keyakinan kelas di mana di sana kalimat-kalimatnya adalah berupa kalimat positif Bapak Ibu, tidak boleh menggunakan kata jangan ataupun kata tidak di sana Bapak Ibu ya. Nah, itu keyakinan kelas di sini adalah nilai-nilai keyakinan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar dapat berkembang jadi pribadi yang kritis, berpengalaman dan bertanggung jawab. Di sini ya Bapak Ibu ya, hubungannya dengan budaya positif. Kenapa keyakinan kelas berhubungan dengan budaya positif? Karena di keyakinan kelas itu adalah semuanya adalah kata-katanya itu yang dibikin kesepakatan dengan anak-anak itu adalah semua dengan kata-kata yang positif Bapak Ibu. Sehingga nantinya diharapkan, ini bisa anak itu menjadi pribadi yang kritis terhadap lingkungan sekitar. Kemudian sini ya, keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Adalah merupakan nilai-nilai kebaikan universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang Bapak Ibu dari dalam, jadi bukan dari luar atau bukan karena ketakutan Bapak Ibu, atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat Bapak Ibu untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Jadi semuanya Bapak Ibu tergerak dari hatinya, bukan karena takut
bukan karena kita istilahnya apa ya, memaksa mereka, tetapi mereka bergerak sendiri dalam diri masing-masing. Bersifat lebih abstrak Bapak Ibu daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, di sini ada tugas keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi bukan, tidak ada kalimat tidak ataupun jangan. Dan yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak Bapak Ibu, dan banyaknya tidak akan diingat oleh siswanya juga. Nah, tetapi dalam jumlah sedikit jadi mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Kita masuk ke dalam tujuannya, tadi udah sharing-sharingnya. Sekarang tujuan keyakinan kelas adalah mengenalkan keyakinan kelas kepada peserta didik. Yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas itu bersama peserta didik Bapak Ibu, dan yang itu membiasakan penerapan keyakinan kelas untuk menemukan self disiplin, bukan disiplin dari luar dari paksaan kita, tetapi di sini ada self disiplin. Di sini adalah mereka akan tergerak melakukan disiplin itu dari dalam diri sendiri Bapak Ibu. Kita masuk ke langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama adalah tanya dulu pendapat murid Bapak Ibu. Langkah pertama ini adalah untuk pembuatan keyakinan kelas. Bertanya kepada murid tentang bentuk kelas impian dulu, seperti apa mereka. Kemudian semua murid menjawab secara antusias pertanyaan yang diberikan. Jawaban mereka antara lain kelas yang bersih, rapi, nyaman, indah dilihat dan tentram, dan guru dan murid saling menghormati dan sebagainya. Yang kedua adalah tanyakan idenya Bapak Ibu, tanyakan ide dari murid untuk mencapai kelas impian tersebut. Jadi bukan sepihak dari kita, tetapi dari murid itu sendiri Bapak Ibu. Hal ini memberikan kesempatan murid dilibatkan dalam penguatan kelas. Murid kembali dalam diberikan pertanyaan bagaimana cara mewujudkan kelas yang impian tersebut Bapak Ibu, sehingga nanti muncullah ide-ide dari kemarin di kelas 8A. Nah, ini caranya seperti ini Bapak Ibu ya. Ketika akan melakukan sebuah membuat keyakinan kelas adalah kita siapkan dulu bahan-bahannya seperti stick note, kemudian kita ada kartonnya untuk medianya, kemudian nanti anak-anak itu akan menuliskan keyakinan kelas mereka itu masing-masing, kemudian mereka akan menempelkan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini udah kita dilakukan di kelas 8A kemarin. Kenapa? Karena kelas 8A kita akan mulai dari kelas 8A dulu Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, walaupun ini kurang jelas gambarnya, tetapi bentuknya akan seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita nggak bisa semuanya ini dituliskan semua Bapak Ibu, tetapi kita ambil pokok-pokoknya saja. Ini juga saya nggak terlalu banyak, cuma 6 Bapak Ibu yang kita ambil. Jadi nanti 6 pokok inilah yang akan menjadi keyakinan di kelas tersebut. Kenapa? Diambil kesimpulan dari semua yang sudah. Nah, Bapak Ibu, semua ini yang kita akan lakukan adalah pasti banyak tantangannya. Tantangan yang dihadapi itu adalah dalam hal menanamkan keyakinan kelas Bapak Ibu. Apakah peserta didik itu akan menumbuhkan motivasi intrinsik atau tidak Bapak Ibu, atau cuma sekedar keyakinan kelas saja. Nah, ini yang kita harus terus memotivasi Bapak Ibu, membangkitkan self-disiplinnya, membutuhkan motivasi dari dalam dirinya mereka masing-masing, sehingga bisa mematuhi peraturan dengan di sini dengan tujuan menyenangkan dan mendapatkan nilai baik, bukan nilai baik dari guru saja di situ, tetapi mereka itu berperilaku positif di kelas, yaitu mereka merasa nyaman di kelas, mereka merasa perilakunya positif semua, sehingga kelas itu akan nyaman, tentram, dan tertib. Nah, sehingga mereka itu akan bahagia berada di sekolah tersebut. Maka saya sampaikan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Ya, kita mulailah dari diri kita sendiri untuk bisa memberikan contoh yang terbaik kepada anak didik kita, sehingga anak didik kita bisa senang atau bahagia berada di sekolah dan belajar dengan kita. Tetap semangat untuk mewujudkan generasi milenial sebagai pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan program Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.